Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama, bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Berapa kali detak jantung manusia yang normal kalau 1 menit? Bu. Oh, Bu. Berapa kali detak jantung yang normal 1 menit? 30. La ilah. Detak jantung yang normal 1 menit dalam buku tasawuf 70 kali. Kalau normal. Kalau banyak utang, tapi insyaallah ibu-ibu yang hadir ke normal. Amin ya Rabbal. Pak, berapa kali 1 menit naik napih kita turun? 20 kali. Lah pernah dihitung? Hitunglah. Di saat napih kita naik, lalu Allah tahan. Apa yang terjadi? Meninggal. Maka nikmat itu tak bisa dibayar kecuali mengucapkan alhamdulillah. Wa man syakara fa innama, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Lu ngapu dulu, biar jalan. Yang penting ibu-ibu amankan anak kita. Ya, naik nyari ibu, mau dia apa lah koci? Kalau perlu untuk agi duit. Dia kalau dia agi HP untuk jinya. Tapi nilai nampaknya main HP dah. Alhamdulillah. Lah 20 kali 1 menit naik turun. Di saat naik tak turun-turun, mati. Maka nikmat itu tak bisa kita bayar kecuali hanya mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati. Aku lah tulis kalian. Aku takut aku salah soboi. Yang sama-sama kita hormati Datuk Setio Pukaso, Datuk Pado Jalelo, Datuk Maju Indo, dan yang sama-sama kita hormati pucuk suku Pungkuy Datuk Tumanggung Kayu. Mudah-mudahan datuk-datuk kita ke Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badan fisik pikirannya. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Dan yang saya hormati Sohibul Bait sekeluarga, anak kemenakan Uang Semondo yang hadir pada acara iko, yang bisa disebut nama satu persatu. Yang besar tak dihimbaukan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. InsyaAllah hadirin wal hadirat, mukminin dan mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, InsyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Ibu ceramahnya mana mau panjang masuk setengah, daripada pendek ceramah masuk satu. Berarti ceramahnya pendek. Setuju? Berarti lebih kurang 20 menit. Karena waktu asar leh. Waktu asar leh tu dokek lah kan. Jadi 20 menit insya Allah sampai selesai. Lah, ada satu ayat Quran surah Ali Imran ayat 102. Iko pesan Allah. Ada pesan yang disampaikan Allah Ta'ala. Dan ayat iko selalu dibaca khatib. Kalau khatib tak baca kan iko, maka tinggal salah satu rukun khutbah. Kalau tinggal salah satu rukun khutbah, maka khutbahnya batal. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Yang ditanya bukan masalah mati, karena yang hidup akan yang hadir ini akan orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap. Maka pertanyaan kita, bagaimana kita saat menghadapi kematian? Jangan sampai kita makan yang haram, serangan fajar, pilkada, pileg sudah selesai, tapi ada yang dapat 300. Dia bawa ke rumah, dia belikan beras, dimakan anak istrinya. Jangan salahkan mereka, yang salah adalah yang salah siapa? Yang ngaget yang nemo. Ada yang nemo sih kok. La ilaha illallah. Maka jangan sampai makan yang haram. Kalau anak kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Dapetnya ujung lupa. Jangan kita marah. Mungkin ada satu sebab yang mereka makan dan itu tak halal. Tapi insya Allah yang hadir ini tak dapat serangan nampaknya nola itu nak aku tak mau menerima, karena itu adalah 1 juta pikir lu tak 1 juta tu. Tapi insya Allah karena iman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya memang mati, tapi bagaimana di saat kita menghadap kematian? Tentulah mati dalam keadaan Allahumma ftah lana bil Islam. Amin. Ya Allah, akhiri hidup kami dalam Islam. Amin kalah bu. Allahumma ftah lana bil Islam. Waftah lana bil iman. Amin. Matikan kami, akhiri kami dalam keadaan beriman. Waftah lana bi husnil khatimah. Amin. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nah, cuman kini nak mati husnul khatimah mesti perbaiki hubungan. Hubungan apa yang mesti diperbaiki? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kau salah kepada Allah, cukup engkau mandi taubat, summa yatatahhar, kemudian engkau mandi, setelah itu summa rakaataini, kau salat sunnah taubat 2 rakaat, setelah itu summa yastaghfirullah,
banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Padek lomboi nampak tu. Agak kau lo makan dah. Aja. Mahak Datuk habis kau lah ya awak acara lah. Lah insyaallah ya. Maksud aku lah ya. Lah, ini betul masalahnya Pak Datuk. Ada setompek. Oh ini acara tu, aku nak perkenalan deh. Tapi dengan apa Aku nak suku pungkit juga nyo. Mau itu maksud aku nak bagi tahu dia nyo. Kena kita tanya kan kontu tu. Jadi pasulah aku mengenai. Aku suku pungkit. Aku nak tembusai. Lah ya cara. Halal tu. Tausiah. Kata sambutan. Ngaji. Habis itu masuk waktu zuhur pulang. Upunya no makan. Mulai dari Jumatan itu Pak, sampainya ku lapter mengutuk torenya. Tuhan, cara lagi halal, tapi pakai makan no, tulak air minum. No sebanyak ekor yang hadir, yakinlah hatinya ada pulang ke kena lagi makan, aku tekan tibu. Lagi ni Pak. Aku memastikan amnya nanti kenya. Kalau aku nombor dua, aku lah makan. Yang hadir ke maksud aku nya. Kalau yang aku tak fikir le. Kalau lah ibu lebih kau bawa pulang. Oh, kalau ibu-ibu. Lah. Kalau salah kepada Allah summa yatatohar, mandi seperti mandi wajib, ambil tu solat 2 rakaat. Jangan lupa baca istighfar banyak, Pak. Man lazimal istighfar ja'alallah. Siapa-siapa yang rajin baca istighfar, Allah mudahkan setiap segala urusan. Yang sompi hidup banyak istighfar. Kalau nak mudah rezeki, baca istighfar, datang apa-apa ngaji. Apa katanya duk bininya? Kalau siko mangi odok apa? Odok. Hah? Ayang. Odok lah. Odok. Aku poi nganyo lu dok yo. Kata suaminya tadi. Yolah bang, hati-hati bang ya. Yo. Bok ialah kayo 5. Tahatnya lah Pak. Umpannya ikan sopek. Tanya adik bininya, apa umpan ikan sopek ini? Umpan apa? Mau nasi ni. Kau ngalai elok. Faham? Siko pun nilai dapetnya. Nung kata ustaz tadi ceramah, siapa yang baca istighfar Allah mudahkan segala urusan termasuk rezeki. Marahnya Pak. Nu betul kaji ustaz halal bihalal. Kau lah berusaha bawa pancang 5 wak pasang siko ikan tuman penelai tu. Mengerutuk ni sampai rumah. Sampai di rumah pantik nyokok. Merokok ni Pak. Mubek kesal. Assalamualaikum. Bataklah kawan. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kawan sepuguruan. Oh, masuk. Rupanya kawannya datang tadi bawa rantang. Rantangnya 3 tingkek. Yang di bawah gula yang sempodehkan tuman. Yang rantang 2 ompok torong. Yang rantang nomor 3 sama belajar. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Allah tak memberimu ikan yang mentah, tapi Allah memberimu ikan yang sudah masak. Paham? Apa? Ikan paham tadi. Banyak-banyak baca istighfar. Kalau salah kepada Allah, ambil tasbih, bacalah istighfar.
Kalau nak lebih eloknya ambil batu 100 biji, letakkan di dalam baskom. Bangun ibu bapa tengah malam, baca kul huwallah. Pindahkan. Wasiatkan kepada anak yang tinggal. Besok kalau ayah meninggal, omak meninggal, letakkanlah batu, baca kul huwallah ikut di atas pusaraku. Dan mudah-mudahan batu inilah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di awak kau lain nama kubur pak. Dai. Kalau daerah kami itu namanya nama kubur. Kalau di Rambah timun tanah. Intinya poi ku kubur. Bawa batu letak di atas. Nabi Muhammad pergi ziarah ke makam anaknya Ibrahim. Umur 16 tahun, masih mengompeng di pangkuan ibu, meninggal. Nabi hijrah, dibawanya kerikil, diletaknya di atas makam Ibrahim. Boleh bawa lah batu. Mulai beko cari batu, cari jalan no. Sungai, pilih batu putih 150, bangun tengah malam, baca qul huwallah. Pindahkan satu batu, tak cukup 50 malam. Malam besok ulang baca, meninggal suruh anak atau suami, bang besok kalau aku duluan letakkan batu bacaan qul huwallahku di atas pusaraku. Siap? Entahlah. Siap? Tuh kalau kita salah kepada Allah. Tadi Datuk berpesan kepada aku agak tersipu malu. Kenapa? Sebab karena yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Bu'dan liman adraka Ramadan. Celakalah orang yang apabila jumpa dengan Ramadan. Makna celaka di situ adalah tak dapat rahmat Allah. Siapa yang celaka? Pertama, yang nama Nabi disebut, dia tak mau mengucapkan salawat. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dengar orang muslawat, jawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua yang celaka, yang berjumpa dengan Ramadan tapi tak dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi, karena kerjanya di bulan puasa hanya main domino. Orang ke masjid berenang di atas meja. Aku berenang di meja pak. Orang pergi terawih, Pak Imam pergi terawih, ini pergi terawih juga, tapi nak ke masjid dah main skater. Ikut celaka, no dapat rahmat Allah. Lalu yang ketiga, celakalah dia apabila masih ada dua orang tuanya, dia tak dapat ampunan dari orang tuanya, tak dapat dia izin maaf orang tuanya. Celaka. Beruntung yang masih lain ayah, beruntung yang masih lain omak, karena masih terbayang wajah mereka di pelupuk mata. Tak apa daya, balik kita satu Syawal ke rumah, tak ada yang lain kecuali hanya istri. Ayah sudah pergi, ibu sudah meninggal. Putuskah silaturahim kita? Tidak. Kau tetap bisa berbakti. Kau datanglah ziarah ke makamnya. Kau doakan dia. Dia pun akan berkata kepada yang lain, alhamdulillah datang keluargaku. Alhamdulillah anakku datang. Alhamdulillah sanak saudaraku datang. Itulah yang paling berharga. Maka ibu-ibu yang hadir, kalau ingin dapat mati husnul khatimah, jangan ada silang sengketa sesama manusia.
Aku contoh dongakan elok. Waktu puasa petang bu jumpulihnya dengan kawatnya. Lamonnya bu pisah, jumpulah di pasoka. Ibu durang. Oh dok, lamon nu pernah nampak dok. Yo, mana tiodok selamiko? Mana ke mana dok? Dioka gitu lah. Jadi odok ke pasar aku cari apa? Mau cari apa tu lah? Kadang cari ombak toro, cari ikan, cari yang lain-lain lah untuk buku apak di rumah dek. Nampaknya selama puasa ku ojai lomak makannya. Ku buat kan inyo kerasa ompok toro mau du calok habis makannya. Nong kati odok tadi. Nodok yang surang tadi betu pula. Mau aku betu yudoknya. Selama puasa kan ada je lomak makan ayah anak di rumah dok. Ampun dibuat habis dok. Kokek dibuat habis. So nanti ku nengok dok. Mau habis je tiga calok. Lah, kan yang bercituinya nya. Bisa tu belok citunya. Mau awak lah dok. Dah itu kawan awak yang surang tu dok. Tahu dah awak suaminya dok. Kalau itu nasi hangit nu makannya dok dok. Kalau nasinya nasi sojuk sobonya hangau. Kalau itu boleh hangit dok nonak ni makan dok. Awak no menceritakan orang dok akan perihalnya tikonyo. Cubu napa? Akan perihal. Berdosa apa tidak? Dosa. Entahlah. Tapi kalau apa-apa kau nolainya itu dok. Maka oleh sebab itu dibuatlah acara halal bihalal yang khusus selama kau. Mari kita uraikan. Yang retak selama kau, mari kita rekatkan. Yang kau selama kau, mari kita jonihkan. Tak mungkin awak datang ke rumah masing-masing. Maka dibuatlah satu ide gagasan yang hebat yang mesti harus awak lestarikan. Anak cucu cicit di masa yang akan datang. Dibuatlah acara halal bihalal. Setuju ibu-ibu? Setuju. Ibu-ibu bangganya kalau apa-apa insya-Allah. Setuju ibu-ibu? Oh. Takbir. Oh Allah Tuhan. Saling memaafkan kita. Diceritakan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi bercerita. Dokeklah habis waktu dia mah. Aku singkat-singkat lah galah ampun doh. Tugas amya pelitin rosi. Berceritalah Imam Az-Zahabi. Ada orang kayu poi ke Baitullah menjalankan rukun Islam yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Jumpa kawan di Baitullah Mekah, dia titipkan 10 dinar duit. Donga ibu-ibu. Donga. Olah selesai orang kayu tadi menjalankan rukun Islam yang kelima, pulang lainnya ke Mekah. Inyo teringat ada yang dititipnya 10 dinar. Dicarinya kawannya soleh, orang elok. Rupanya orang elok tadilah meninggal duluan. Ditanya kepada ahli waris anak-anaknya tak tahu. Lalu waktu itu di Mekah ada muzakarah syekh. Datang orang kayu bertanya ke syekh, ya syekh, aku menitipkan duit 10 dinar kepada kawanku yang soleh. Setelah aku pulang dari rukun menjalankan ibadah haji, meninggalnya tuan, aku ingin hartaku balik ke aku. Nong kata orang tadi, kalau kau mau dapatkan 10 dinar tu, bangun kau tengah malam jam 2, pergilah kau ke sumur Zam-Zam, kau panggil nama si Pulan. Pulan, di mana tu abang letakkan duit aku yang 10 dinar tu? Nolai menyawit tu. Pulangnya balik. Ku tanya kepada Syekh, dah ku panggil, tak ada yang menyawit. Nah, kalau begitu, bangun abang besok malam, poilah ke Yaman. Di Yaman ada namun satu sumur, namanya sumur Barkhon. Itu adalah mulut neraka jahanam. Kau panggil kawanmu. Bu, Laila.
bulat. Oh, katanya. Di mana abang letakkan duit aku yang kutitipkan 10 dinar tu? Masih lain tuan. Duit tuan tu ku letakkan di rumahku. Ku gali tanah, ku tutup. Takut aku menitipkan kepada anak aku. Khawatir aku ini no amanah. Oh Tuhan, apa aja dah meminta masuk ke dalam sumur barhut kau? Oh Tuhan, Tuhan, aku nak punya saudara perempuan, fakir, miskin. Setahun niko kami tak bertegur sapa Tuhan. Itulah yang menyebabkan aku sampai masuk ke neraka sumur barhut. Ibu-ibu, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi kepada sahabat yang duduk mereka. Oh Tuhan, siapa tu ya Rasul? Apa tu kami yang selama ikut tunduk sujud di masjid, di musala, tunduk sujud di masjid musala yang nak masuk surga? Kata Nabi, bukan. Kata Nabi, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim. Wa kana syahid, sekalipun ini orang taat ibadah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sekalipun imam. Kalau masih ada silang sengketa dengan adik-beradik, maka copek-copeklah bolu silang sengketa. Banyak terjadi di negeri Melayu. Orang putus silaturahmi adik-beradik. Satu penyebab yang berbahaya adalah masalah. Ya Pak? Ya. Kenapa? Apa Pak? Donga? Tanah Pak. Tanah itu silang sengketa bukan hari itu terjadi. Terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Donga lelo. Tiga orang kawan Pak. Kawan akrab. Kalau boleh kita gambarkan ketua BPD, Kades, Sekdes, berjalan sama-sama. Jalan Nampaklah rotu harta karun. Oh Tuhan, kita kayu mendadak di okak kau. Kita kayu mendadak di okak kau. Kata yang tiga tadi. Kita bagi tiga rotu harta karun kau. Iyo, kita bagi sama-sama. Sebelum kita bagi rotu kau, ada baiknya kita makan dulu. Iyo juga kata yang tiga tadi. Siapa yang kita suruh cari makan, ditunjuklah Pak Sekdes tadi. Ketua BPD sama Pak Kades menunjuk Sekdes. Woilah Sekdes tadi. Dalam perjalanan mencari makan, datanglah setan membisiknya. Hebat amin deh Pak Kades sama Ketua BPD. Pangkatnya sengiti bau. Lah menyuruh-nyuruh. Aku Sekdes lah. Disuruh-suruhnya. Tunggulah lihat. Kang kuacun gila. Jahat pikirannya. Bekolah siap ku makan, ku bungkus kan dua makanan, aku lagi acun. Mampu gila. Aku kayu rayu. Orang yang dua menunggu tadi jahat pula. Apa pula wak lagi Sekdes tu? Awak bagi dua tu ku kayu gitu. Jadi apa caranya? Kita bunuhnya. Cuba napa? Cuba nih ibu. Kita bunuh. Jadi apa cara bunuhnya? Sonang. Kita bunuh dari belakang. Mampu lagi lihat makan nasi gue ya. No aku kayu rayu. No katuran tak ada. Boleh. Pos nak datang. Itu pun dari belakang mati Pak. Matilah kawatnya tadi. Yang berdua tadi pun sonaklah kita kayu rayu. Kita bagi rotu kayu kita diokak. Sebelum kita bagi ke, mari kita makan sama-sama. Makan lenyo Pak. Oh. Keluarlah Pak Lenden. Nong kawan tadi.
Matilah orang Butigo tadi. Di tompek yang sama mati. Tudongalah Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa pun menengok ke TKP. Apa katanya kepada kaum Hawariyun? Ikulah sobab orang nafsu harta saling bunuh di antara mereka. Ulun dapat rotu dibagi, olah saling bunuh membunuh. Maku tu jadilah di zaman kita ko adik-beradik banyak berseling sengketa karena tak joleh. Nah, kalau ada tanah bagilah elok. Usah seperti kaum Nabi Isa adik-beradik bisa saja saling membunuh karena ingin saling menguasai. Maka oleh sebab itu di acara halal bihalal Allah mengingatkan kita, wattaqullahallazi, bertakwalah kalian kepada Allah, dengan namanya kalian saling meminta, dan jangan lupa kalian perbaiki wasilul arham, hubungan silaturahmi. Lah kalau sampai asuku kaji kuatih Pak Le, Pak Ustadz, cuma dek waktu kita yang memisahkan. Nah, itulah yang dapat aku sampaikan. Mari kita perbaiki hubungan silaturahmi kita, yang memaafkan pahalanya tanpa batas, yang memaafkan dekat derajat dengan Allah, yang tidak mau memaafkan tanggung dosa masing-masing. Boleh? Aku datang ke rumahnya Pak Ustadz 2-3 kali. Minta maaf aku Pak Ustadz. Ino dimaafkannya do Pak Ustadz. Sekali. 2 kali aku datang Pak Ustadz. Pusing-pusing. Minta izin aku. Ino juonya mula tangan do Pak Ustadz. Ku 3 kali datang ku balik. Ino juo Pak Ustadz. Selesai masalah ibu dengan dia. Dia nanti bermasalah dengan Allah Subhanahu ta'ala. Kini ku tanyalah yang hadir kau. Berapa kali minta maaf pada bapak di rumah? Mbak, sekali setahun. Ojai, sekali setahun. Hah? Sekali setahun minta izin bapak di rumah? Ojai, 365 hari nih tu kawan. Iyalah kalau kita hidup sampai puasa 2025 kali ini, hah? Minta izin lah. Apalah payahnya? Minta izin bang, minta izin maya. Cakap dalam belakang aku kotor dalam kadang-kadang mek aku gulai aku kadang. Nangisnya yo. Datang apa? Yo apa? Olah. Ku izin maaf aku ridho. Aku ridho. Kalau meninggal ibu-ibu, ridho apa-apa masuk surga. Apa boleh? 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 Kau jalah ridhonya. Ambil ridhonya. So nantinya ridhonya. Meninggal ibu duluan. Ridhonya. Silakan ibu masuk surga. Tapi meninggal ibu, mengutuk-utuk kojonya. Entahlah. Minta izin suami kita. Ibu ya. Alah. Itu kaji kita halal bihalal. Intinya yang pocah kita rekatkan, yang kusuk kita uraikan, yang kau mai kita jonehkan, yang boku mai kita cairkan. Begitulah pesan dari Datuk tadi. Kuatkan iman. Iman ada di dada. Kalau iman tanggal, tanggallah seluruhnya. Kalau iman tanggal, kemana jalan nak pergi? Karena iman cahaya, cahaya nur. Man salaka tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan hadir hari ke, insya Allah dimudahkan Allah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak tersampaikan, banyak cakap pada tompeknya. Mungkin yang menongakan sakit telinga, kebetulan memang telinganya sakit. Ada yang menongakan itu sentuh hatinya, alhamdulillah disampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Kalau disampaikan dengan nafsu, maka yang mendengar pun akan tegang. Akhirnya nulomak ceramah ustaz do. Tapu sobeknya menyinggung awak kojonya. Disampaikan dari nafsu. Oh nak berang tu ya. No boleh kita berang do. Berceramah itu
qaulan sadida, sampaikan dengan cara yang baik. Yang mendengarkan orang baik-baik, masuklah ke dalam hati yang baik-baik. Insya Allah dikumpulkan di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita dipersatukan kembali dan mudah-mudahan baik-baiklah hadir. Ya, semua ini rukun damai. Datuk dengan anak kemenakan, suami dengan istri, anak dengan ibu dan ayah. Baik-baiklah kalian. Karena apa? Maqamam mahmuda, yang takut akan kebesaran Allah, janji Allah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa Datuk lah. Itu ya. Akulah habis dah untuk. Pandang itu dek Datuk suku Pungkuit yang minta dek iko anak kemenakan suku Pungkuit. Aku bawa jelah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak pernah merasa khusyuk. Wa min nafsin la tasba, daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Wa min doa la yusma, daripada doa yang tidak terkabulkan. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami yang hadir ini ya Allah. Wa sahih ajasadana, sehatkan badan fisik pikiran kami ya Allah. Wa nawir qulubana, bersihkan hati kami ya Allah. Wa ansin a'malana, terima segala amal baik kami ya Allah. Ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.